Bila ku lemah, Dia pasti kuatkanku. Asal ku turut firman-Nya dan jalan bersama Dia, ku tak akan goyah. Tuhan adalah jalan kehidupan, kebenaran-Nya meluruskan jalanku. Tujuan hidup semakin nyata karena terang-Mu Tuhan. Bersama Dia ku tak akan tersesat. Firman-Mu Tuhan yang telah menuntun kakiku. Firman-Mu Tuhan yang telah menerangi hati. Shalom, selamat pagi sahabat amazing. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali bersama dengan saya dalam program BAS, Baca Alkitab Setiap Hari. Seperti biasa Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita melakukan seluruh rangkaian aktivitas kita sepanjang hari ini, biarlah kita dipenuhi terlebih dahulu dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sehingga sepanjang hari ini kita terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mulai pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, kita satukan hati kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur buat pagi ini kasih setia-Mu terus menyertai kami, kemurahan-Mu lebih daripada hidup. Bapa, pagi ini kembali kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Mari kiranya Engkau tolong kami, biar kiranya firman-Mu yang kami baca pada pagi hari ini Tuhan berkati, dan kami rindu firman-Mu yang selalu menguatkan kami, pedoman dalam hidup kami, firman-Mu yang menuntun jalan-jalan kami. Oleh karena itu pagi hari ini kami akan buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Mari pagi ini seperti biasa kita akan membaca firman Tuhan yang dimulai dari Kejadian 29 dan nanti akan berakhir sampai Kejadian 31. Bagi Bapak Ibu yang bisa membuka Alkitab bersama dengan saya, kita akan sama-sama melakukan pembacaan firman-Nya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara semuanya, sahabat amazing yang sedang dalam perjalanan dan sudah melakukan aktivitasnya, mari sama-sama boleh mendengarkan pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mulai daripada Kejadian 29. Yakub di rumah Laban. Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Adapun batu penutup sumur itu besar, dan apabila segala kumpulan kambing domba itu digiring berkumpul ke sana, maka gembala-gembala menggulingkan batu itu dari mulut sumur. Lalu kambing domba itu diberi minum. Lalu kemudian dikembalikanlah batu itu lagi ke mulut sumur itu. Bertanyalah Yakub kepada mereka, "Saudara-saudara, dari manakah kamu ini?" Jawab mereka, "Kami ini dari Haran." Lagi katanya kepada mereka, "Kenalkah kamu Laban cucu Nahor?" Jawab mereka, "Kami kenal." Selanjutnya katanya kepada mereka, "Selamatkah ia?" Jawab mereka, "Selamat." Tetapi lihat, itu datang anak perempuan Rahel dengan kambing dombanya. Lalu kata Yakub, "Hari masih siang, belum waktunya untuk mengumpulkan ternak. Berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah mengembalakannya lagi." Tetapi jawab mereka, "Kami tidak dapat melakukan itu selama segala kumpulan binatang itu belum berkumpul. Barulah batu itu digulungkan dari mulut sumur dan kami memberi minum kambing domba kami." Selagi ia berkata-kata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang mengembalakannya.
Ketika Yakub melihat Rahel anak Laban saudara ibunya serta kambing domba Laban, ia datang mendekat lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, "Sesungguhnya engkau sedarah sedaging dengan aku." Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah anak sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu." Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea anaknya lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Zilpa budaknya perempuan kepada Lea anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi." Maka Yakub berbuat demikian, ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya itu menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bilha budaknya perempuan kepada Rahel anaknya itu menjadi budaknya. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, "Sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku." Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, "Sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai." Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, "Sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya." Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, "Sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan." Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Kejadian 30.
Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu lalu berkata kepada Yakub, "Berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati." Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan ia berkata, "Akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung?" Kata Rahel, "Ini Bilha, budakku perempuan. Hampirilah dia, supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan." Maka diberikannya Bilha budaknya itu kepada Yakub menjadi istrinya, dan Yakub menghampiri budak itu. Bilha mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Rahel, "Allah telah memberikan keadilan kepadaku, juga telah didengarkannya permohonanku, dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan. Mengandung pula lah Bilha, budak perempuan Rahel, lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Rahel, "Aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku, dan aku pun menang." Maka ia menamai anak itu Naftali. Ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambilnyalah Jilpa, budaknya perempuan, dan diberikannya kepada Yakub menjadi istrinya. Dan Jilpa budak perempuan Lea melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Lea, "Mujur telah datang." Maka ia menamai anak itu Gad. Dan Zilpa budak perempuan Lea melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Lea, "Aku ini berbahagia. Tentulah perempuan-perempuan akan menyebutkan aku berbahagia." Maka ia menamai anak itu Asyer. Ketika Ruben pada musim menuai gandum pergi berjalan-jalan, didapatinyalah di padang buah dudaim, lalu dibawanya kepada Lea ibunya. Kata Rahel kepada Lea, "Berilah aku beberapa buah dudaim yang didapat oleh anakmu itu." Jawab Lea kepadanya, "Apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula mau mengambil lagi buah dudaim anakku?" Kata Rahel, "Kalau begitu, biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini sebagai ganti buah dudaim anakmu itu." Ketika Yakub pada waktu petang datang dari padang, pergilah Lea mendapatkannya sambil berkata, "Engkau harus singgah kepadaku malam ini, sebab memang engkau telah kusewa dengan buah dudaim anakku." Sebab itu tidurlah Yakub dengan Lea pada malam itu. Lalu Allah mendengarkan permohonan Lea. Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. Lalu kata Lea, "Allah telah memberiku upah, karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku." Maka ia menamai anak itu Isakar. Kemudian Lea mengandung pula dan melahirkan anak laki-laki yang keenam bagi Yakub. Berkatalah Lea, "Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku, karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya." Maka ia menamai anak itu Zebulon. Sesudah itu ia melahirkan seorang anak perempuan dan menamai anak itu Dina. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, "Allah telah menghapus aibku." Maka ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, "Mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki bagiku." Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, "Izinkanlah aku pergi, supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang, sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu." Tetapi Laban berkata kepadanya, "Sekiranya aku mendapat kasihmu telah nyata kepadaku, bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Lagi katanya, tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya." Sahut Yakub kepadanya,
Engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat. Dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi, bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri? Kata Laban, apakah yang harus kuberikan kepadamu? Jawab Yakub, tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau lagi mengembalakan kambing dombamu dan menjaganya, asal engkau mengizinkan hal ini kepadaku. Hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu, dan aku akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah upahku. Dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari. Apabila engkau datang memeriksa upahku, segala yang tidak berbintik-bintik atau berbelang-belang di antara kambing-kambing dan yang tidak hitam di antara domba-domba, anggaplah itu tercuri olehku. Kemudian kata Laban, baik, jadilah seperti perkataanmu itu. Lalu diasingkannya lah pada hari itu kambing-kambing jantan yang bercoreng-coreng dan berbelang-belang, dan segala kambing yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala yang ada warna putih pada badannya, serta segala yang hitam di antara domba-domba. Dan diserahkannya lah semuanya itu kepada anak-anaknya untuk dijaga. Kemudian Laban menentukan jarak 3 hari perjalanan jauhnya antara dia dan Yakub, maka tetaplah Yakub mengembalakan kambing domba yang tinggal itu. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam dan pohon berangan, dikupasnya lah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan. Setelah ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, dalam tempat minum kemana kambing domba itu datang minum, sehingga tepat di depan kambing domba itu, adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu. Dihadapkannya kepala-kepala kambing itu kepada yang bercoreng-coreng dan kepada segala yang hitam di antara kambing domba Laban. Demikianlah ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri dan tidak ditempatkannya pada kambing domba Laban. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu, supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Kejadian 31. Yakub lari meninggalkan Laban. Kedengaranlah kepada Yakub anak-anak Laban berkata demikian, Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Sesudah itu Yakub menyuruh memanggil Rahel dan Lea untuk datang ke padang, ke tempat kambing dombanya. Lalu ia berkata kepada mereka, telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku, tetapi Allah ayahku menyertai aku. Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu, tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku, tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Apabila ia berkata, yang berbintik-bintiklah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik. Dan apabila ia berkata, yang bercoreng-corenglah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng. Demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku.
Pada suatu kali pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, "Yakub," jawabku, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang, sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernazar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu." Lalu Rahel dan Lea menjawab Yakub, katanya, "Bukankah tidak ada lagi bagian atau warisan kami dalam rumah ayah kami? Bukankah kami ini dianggapnya sebagai orang asing? Karena ia telah menjual kami, juga bagian kami telah dihabiskannya sama sekali. Tetapi segala kekayaan yang telah diambil oleh Allah dari ayah kami adalah milik kami dan anak-anak kami. Maka sekarang perbuatlah segala yang difirmankan Allah kepadamu." Lalu bersiaplah Yakub, dinaikkannya anak-anaknya dan istri-istrinya ke atas unta, digiringnya seluruh ternaknya dan segala apa yang telah diperolehnya, yakni ternak kepunyaannya yang telah diperolehnya di padang Aran, dengan maksud pergi kepada Ishak ayahnya ke tanah Kanaan. Adapun Laban telah pergi menggunting bulu domba-dombanya. Ketika itulah Rahel mencuri terafim ayahnya, dan Yakub mengakali Laban orang Aram itu dengan tidak memberitahukan kepadanya bahwa ia mau lari. Demikianlah ia lari dengan segala harta miliknya. Ia berangkat menyeberangi sungai Efrat dan berjalan menuju pegunungan Gilead. Ketika pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari, dibawanyalah sanak saudaranya bersama-sama. Dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya, lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, "Jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun." Ketika Laban sampai kepada Yakub, Yakub telah memasang kemahnya di pegunungan, juga Laban dengan sanak saudaranya telah memasang kemahnya di pegunungan Gilead. Berkatalah Laban kepada Yakub, "Apakah yang kau perbuat ini? Maka engkau mengakali aku dan mengangkut anak-anakku dan mengangkut anak-anak perempuan sebagai orang tawanan? Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku, supaya aku menghantarkan engkau dengan sukacita dan nyanyian, dengan rebana dan kecapi? Lagi pula engkau tidak memberikan aku kesempatan untuk mencium cucu-cucuku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Memang bodoh perbuatanmu itu. Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu, tetapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Maka sekarang kalau memang engkau harus pergi semata-mata karena sangat rindu ke rumah ayahmu, mengapa engkau mencuri dewa-dewaku?" Lalu Yakub menjawab Laban, "Aku takut karena pikirku, jangan-jangan engkau merampas anak-anakmu itu daripadaku. Tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu, janganlah ia hidup lagi. Periksalah di depan saudara-saudara kita segala barang yang ada padaku, dan ambillah barangmu." Sebab Yakub tidak tahu bahwa Rahel yang mencuri terafim itu. Lalu masuklah Laban ke dalam kemah Yakub dan ke dalam kemah Lea dan ke dalam kemah kedua budak perempuan itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Setelah keluar dari kemah Lea, ia masuk ke dalam kemah Rahel. Tetapi Rahel telah mengambil terafim itu dan memasukkannya ke dalam pelana untanya dan duduk di atasnya.
Laban menggeledah seluruh kemah itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Lalu kata Rahel kepada ayahnya, "Janganlah bapa marah, karena aku tidak dapat bangun berdiri di depanmu, sebab aku sedang haid." Dan Laban mencari dengan teliti, tetapi ia tidak menemui terafim itu. Lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban, "Apakah kesalahanku? Apakah dosaku? Maka engkau memburu aku sehebat itu. Engkau telah menggeledah segala barangku. Sekarang apakah yang kau temui dari segala barang rumahmu? Letakkanlah di sini di depan saudara-saudaraku dan saudara-saudaramu, supaya mereka mengadili antara kita berdua. Selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan kau. Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang, baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku. Aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu, dan kau telah 10 kali mengubah upahku. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham, dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jeripayaku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam." Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet, dan juga Mispa, sebab katanya, "Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau." Selanjutnya kata Laban kepada Yakub, "Inilah timbunan batu dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku dengan berniat jahat. Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah ayah mereka, kiranya menjadi hakim antara kita." Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya. Dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya, lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. Keesokan harinya pagi-pagi Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya. Haleluya, kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang kita baca. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami baca pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan biar Engkau yang mensingkapkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Allah lah yang memberikan pemahaman bagi kami, pengertian bagi kami, apa arti dari firman-Mu pada pagi hari ini yang kami baca. Biar kiranya Tuhan firman-Mu ini menjadi pelita bagi kami,
kekuatan bagi kami, pedoman bagi kami, pegangan bagi kami, sehingga ketika kami berjalan di tengah keadaan dunia yang jahat ini, ada tangan Tuhan yang selalu menyertai kami, ada firman-Mu yang selalu timbul dalam hati kami, agar kami selalu menjadi saksi Kristus. Setiap orang melihat kami, mereka melihat ada Kristus dalam kami. Kami belajar menjadi pelaku-pelaku-Mu Tuhan, pelaku firman-Mu, bukan hanya sebagai pendengar saja, tapi kami ingin Tuhan menjalankan firman-Mu. Oleh karena itu Roh Kudus, tolong kami, kuatkan kami, biar firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan boleh menjadi kekuatan kami, agar kami tidak mengingini milik yang bukan milik kami, tapi agar kami terus berjalan bersama Tuhan, hidup kami penuh dengan kejujuran. Dan biarlah Tuhan, kami percaya ketika kami hidup dalam firman Tuhan, ada banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, ada banyak hal yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Berjalanlah bersama dengan kami Tuhan, pegang tangan kami. Sepanjang hari ini kami lakukan aktivitas kami bersama dengan Engkau Tuhan. Dan kiranya dimanapun kami berada, kerinduan kami, perlindungan dari tempat yang maha tinggi menyertai kami. Kemanapun kami melangkah, kerinduan kami, kaki kami berjejakkan anugerah. Dan tangan kami yang melakukan setiap kegiatan dan pekerjaan kami, ada berkat Allah yang Allah berikan bagi kami. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu, termulialah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat-sahabat amazing, kita sudah membaca firman Tuhan, dan biarlah dari kejadian yang kita baca hari ini, biarlah kita melihat bahwa di sana ada satu perintah Tuhan, kebenaran firman Tuhan, agar kita hidup dalam kejujuran, tidak mengingini yang bukan milik kita. Mari kendalikan diri kita, kendalikan emosi kita, minta Tuhan agar Dia mengawasi, mengendalikan segala pikiran kita, mengendalikan hati kita, biar Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kita. Pagi ini, apapun yang saudara lakukan, apapun yang saudara rencanakan, mari minta Tuhan bekerja di dalamnya. Jangan pakai kekuatan kita, jangan pakai kepintaran kita, tapi biarlah Tuhan yang turun tangan memberikan kepada kita hikmat apa yang harus kita kerjakan. Dan mari pagi ini Bapak Ibu yang beraktivitas, tetap andalkan Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa esok hari dalam program BAS selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semuanya. Shalom.